Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Lestari dari Prodi S1 Farmasi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang toksikokinetik. Toksikokinetik merupakan ilmu yang mempelajari kinetik zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap toksik. Sederet proses toksikokinetik sering disingkat dengan ADME, yaitu adsorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan eliminasi. Sebelumnya, apa itu xenobiotik? Xenobiotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu xenos, yang berarti asing. Xenobiotik adalah zat asing yang masuk dalam tubuh manusia. Contohnya, obat-obatan, insektisida, zat kimia tambahan pada makanan seperti pemanis, pewarna, pengawet, dan karsinogen lainnya. Proses toksikokinetik yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotik atau tokson dari tempat kontak sasaran menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Adsorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotik yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Tokson dapat terabsorpsi umumnya apabila berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi molekular. Jalur utama absorpsi adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Penetrasi xenobiotik melewati membran dapat berlangsung melalui difusif pasif, filtrasi lewat pori-pori membran, transport aktif, pencaplokan oleh sel pinositosis. Difusi pasif merupakan bagian terbesar dari proses transmembran bagi xenobiotik. Tenaga pendorongnya yaitu perbedaan konsentrasi xenobiotik pada dua sisi membran sel dan daya larut dalam lipid. Kedua, filtrasi lewat pori-pori membran. Membran umumnya memiliki lubang dengan ukuran yang bervariasi. Oleh karena itu, kemungkinan laju aliran air melewati pori ini yang bertindak sebagai daya pendorong molekul tokson melewati pori-pori ini. Aliran air lewat pori-pori ini terjadi karena tekanan osmotik dan dapat bertindak sebagai pembawa tokson. Transport aktif merupakan proses khusus untuk memerlukan pembawa untuk mengikat tokson membentuk kompleks. Tokson pembawa yang membawa tokson lewat membran kemudian melepas tokson di sisi lain membran. Pencaplokan oleh sel pinositosis merupakan proses fagositosis terhadap makromolekular di mana membran sel menyelubungi sekeliling bahan makromolekular, kemudian mencaplok bahan tersebut ke dalam sel. Yang kedua, distribusi. Setelah xenobiotik mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik, ia akan terdistribusi lebih jauh lewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Sirkulasi sistemik sangat memegang peranan penting dalam transport xenobiotik antar organ dan jaringan di dalam tubuh, sehingga laju peredaran darah di dalam organ atau jaringan juga akan menentukan kecepatan distribusi xenobiotika dalam tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu yang pertama, faktor biologis meliputi laju aliran darah dari organ dan jaringan, sifat membran biologis, dan perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Kedua, faktor sifat molekul xenobiotik meliputi ukuran molekul, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan, kelarutan, dan sifat kimia. Selanjutnya, biotransformasi.
Xenobiotika yang masuk ke dalam tubuh akan diperlakukan oleh sistem enzim tubuh, sehingga senyawa tersebut akan mengalami perubahan subkimia dan pada akhirnya dapat diekspresi dari dalam tubuh. Biotransformasi atau metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ-organ lain seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, kelenjar mamai, otot, kulit, atau di dalam darah. Biotransformasi mengalami beberapa fase. Yang pertama, reaksi fase 1. Toksin akan mengalami pemasukan gugus fungsi baru, pengubahan gugus fungsi yang ada, atau reaksi penguraian melalui reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Yang kedua, fase kedua. Toksin yang telah siap atau termetabolisme melalui fase 1 akan membentuk konjugat atau melalui proses sintesis dengan senyawa endokrin tubuh, seperti konjugasi dengan asam glukuronida, asam amino, asam sulfat, metilasi, alkilasi, dan pembentukan asam methyltofuran. Enzim yang terlibat dalam biotransformasi pada umumnya tidak spesifik terhadap substrat. Enzim yang terlibat pada reaksi fase 1 umumnya terdapat di dalam retikulum endoplasmatik halus. Sistem enzim yang terlibat pada reaksi fase 2 sebagian besar di sitosol. Ekskresi. Setelah diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh, xenobiotik dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotik dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi meliputi ginjal atau urin, merupakan jalur ekskresi utama. Kedua, hati, empedu, paru-paru, dan jalur lainnya seperti ASI, keringat, dan air liur. Saya akan mereview jurnal dengan judul Bioakumulasi Ion Tembaga pada Ikan Nila oleh Chloris Niloticus di instalasi pengolahan air limbah Bantul. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan ion tembaga pada kolam fakultatif dan kolam pematangan di IPAL Bandung, serta mempelajari kemampuan bioakumulasi ion tembaga pada tubuh ikan nila. Penelitian ini dilaksanakan di IPAL Sewon Bandung dan di Laboratorium Biokimia Fakultas Biologi UGM. Ikan nila sebagai hewan uji diletakkan di kolam pematangan dan kolam fakultatif IPAL Sewon Bandung selama 2 minggu. Ikan nila tersebut kemudian diambil setiap minggu. Sampel berupa otot, hati, dan insang dari ikan nila didestruksi dengan metode digesti basah. Kandungan ion tembaga pada kolam dan ikan nila ditentukan dengan atomic absorption spektrofotometer. Hasil menunjukkan bahwa kandungan ion tembaga di dalam fakultatif dari minggu 0 sampai 2 berkisar 0,076 sampai 0,082 mg per liter, sedangkan di kolam pematangan berkisar 0,024 sampai 0,030 mg per liter. Nilai ini masih di bawah ambang standar baku mutu. Ion tembaga dapat terakumulasi pada hati dan insang ikan nila. Ion tembaga lebih banyak terakumulasi di hati dibandingkan insang dan tidak dapat terakumulasi pada otot ikan nila. Pendahuluan. Ion tembaga yang tinggi pada lingkungan perairan dapat merusak kehidupan organisme perairan. Konsentrasi ion tembaga yang tinggi pada ikan dapat merusak insang, hati, ginjal, dan sistem saraf ikan. Ion tembaga dengan konsentrasi 2,3 sampai 2,5 mg per liter dapat mematikan ikan dan akan menimbulkan efek keracunan, yaitu kerusakan pada selaput lendir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan James LC50 tembaga pada ikan Scyphoporus helleri yaitu 0,35
ppm. Logam berat termasuk tembaga yang berada di dalam air dapat terakumulasi di dalam tubuh organisme air seperti ikan secara langsung melalui insang dan kulit. Logam berat juga bisa masuk secara tidak langsung melalui jalur oral. Apabila organisme air seperti ikan yang mengandung tembaga ini dikonsumsi oleh manusia, maka tembaga juga akan masuk ke dalam tubuh manusia dan memberikan dampak bagi kesehatan. Ikan nila atau Oreochromis niloticus L. Ikan nila adalah ikan yang memiliki daya tahan sedang pada perubahan kondisi perairan, dapat hidup pada iklim tropis, tahan terhadap serangan penyakit, dan banyak dibudidayakan, sehingga sesuai untuk digunakan sebagai bioindikator. Bahan dan metode. Yang pertama, alat. Alat menggunakan keramba berukuran 0,5 x 0,5 x 1 meter kubik, spektrofotometer serapan atom, water bath, dan hot plate. Bahan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan nila, HNO3, pekat proanalis, larutan perklorat, proanalis, dan aquabites. Metode penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan setiap minggu dengan 3 kali ulangan. Selain pengambilan sampel, derajat keasaman atau pH kolam juga diukur. Penelitian di laboratorium untuk mengukur kandungan ion tembaga dengan atomic absorption spectrophotometer. Hasil berdasarkan tabel 3 dapat diketahui urutan jumlah akumulasi ion tembaga dari besar ke kecil pada setiap minggunya berturut-turut, yaitu hati, insang, otot. Kandungan ion tembaga pada organ hati ikan nila baik pada kolam fakultatif maupun kolam pematangan berbeda secara signifikan dengan organ insang dan otot, kecuali pada minggu kedua. Ion tembaga pada ikan nila yang ada di kolam fakultatif tidak berbeda secara signifikan dengan insang dan otot. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tiap organ dalam mengakumulasi ion tembaga berbeda. Selanjutnya, pembahasan toksikokinetik logam berat seperti tembaga pada ikan meliputi absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Nugrahati menjelaskan bahwa ion tembaga TCI masuk ke dalam tubuh ikan melalui membran insang, kemudian ke plasma darah, didistribusikan melalui arteri, dan didepositkan ke berbagai organ yang spesifik. Salah satu organ spesifik tersebut adalah hati. Ion tembaga pada hati akan mengalami proses detoksifikasi atau biotransformasi. Kemudian dari hati akan dibawa ke empedu dan akan diekskresikan melalui feses. Laju absorpsi dan ekskresi akan mempengaruhi kandungan ion tembaga dalam tubuh ikan. Apabila laju absorpsi lebih cepat dibandingkan laju ekskresi, maka kandungan tembaga akan cenderung naik. Namun, jika laju absorpsi lebih lambat dibandingkan laju ekskresi, maka kandungan ion tembaga pada tubuh ikan cenderung menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju absorpsi dan ekskresi logam berat seperti ion tembaga pada ikan adalah suhu air, kesadahan air, salinitas, siklus reproduksi umum, dan ukuran ikan. Kesimpulan untuk review jurnal ini dapat disimpulkan bahwa ion tembaga dapat terakumulasi pada organ hati dan insang Oreochromis niloticus L dan tidak mengalami bioakumulasi pada otot Oreochromis niloticus L. Ion tembaga terakumulasi paling besar di hati Oreochromis niloticus L. Ion tembaga terakumulasi paling banyak pada hati karena hati merupakan organ yang paling penting dalam metabolisme dan detoksifikasi pada tubuh ikan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.